Selamat sore, kita jumpa lagi pada KPA Online Jemaat Tamrin bersama saya Sandy Sopaku. Mari kita lanjutkan kembali bacaan kita yang diambil dari buku Kisah Pengharapan tulisan Ellen G. White. Sebelum melanjutkan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan kembali pelajaran-Mu ya Bapa. Berkatilah agar dari pelajaran ini dapat kami simpulkan ya Bapa, sehingga kami dapat lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus sama dan penebus kami, amin. Bila mana mereka mengalahkan bangsa-bangsa penyembah berhala di sekitar mereka, mereka tidak boleh memelihara berhala-berhala untuk disembah. Mereka harus memusnahkannya. Berhala-berhala mereka yang terlihat sangat mahal dan indah, yang sangat menggoda orang yang menyaksikan penyembahan berhala, yang sangat umum di Mesir walaupun hanya untuk sekedar menghormati benda-benda yang sia-sia ini. Allah menginginkan umatnya mengetahui bahwa penyembahan berhala bangsa ini yang telah membawa mereka menjadi jahat, bahwa Allah mau menggunakan bangsa Israel sebagai alatnya untuk menghukum mereka dan menghancurkan berhala-berhalanya. Sesudah Musa menerima hukum dari Allah dan menuliskannya untuk bangsa itu, demikian juga dengan janji-janji apabila mereka menaatinya, Allah berfirman kepadanya, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Keluaran 24 ayat 1-3. Musa telah menulis bukan 10 hukum, tetapi peraturan yang Allah ingin mereka patuhi, dan janji-janji bersyarat yang harus mereka turuti. Musa membacanya di hadapan bangsa itu, dan mereka berjanji akan menuruti segala firman yang Allah katakan. Musa kemudian mencatat janji-janji yang sungguh-sungguh itu dalam sebuah buku dan mempersembahkan kepada Allah. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Keluaran 24 ayat 7 dan 8. Bangsa itu mengulangi perjanjian itu dengan hikmat kepada Allah untuk melakukan semua yang Dia katakan dan menurutinya. Hukum kekal Allah. Hukum Allah ada sebelum manusia diciptakan. Para malaikat diatur oleh hukum. Setan jatuh karena dia melanggar aturan pemerintahan Allah. Sesudah Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberitahukan kepada mereka hukumnya. Hukum itu tidak tertulis, tetapi Yahweh yang mengajarkannya langsung kepada mereka. Di Taman Eden, Allah melambangkan hari Sabat dari hukum keempat. Sesudah Allah menjadikan dunia dan menciptakan manusia di bumi, Dia mengadakan Sabat bagi mereka. Sesudah Adam jatuh karena pelanggaran mereka, tidak ada yang dihilangkan dari hukum Allah. Prinsip-prinsip 10 hukum yang sudah ada sebelum kejatuhan akan tetap ada untuk kebaikan manusia. Sesudah kejatuhan, prinsip-prinsip itu tetap tidak berubah, tetapi Allah memberikan peraturan tambahan agar dapat bertemu dengan manusia yang sudah jatuh itu.
Allah menetapkan satu sistem yang mengharuskan korban binatang untuk tetap dijaga sebelum kejatuhan manusia, yaitu suatu kebenaran yang ular ajarkan kepada Hawa untuk tidak dipercayai. Hukuman ketidakpatuhan adalah mati. Pelanggaran terhadap hukum Allah menjadikan Kristus mati sebagai korban dan menjadi satu jalan bagi manusia berdosa lepas dari hukuman dan memelihara kemurnian hukum Allah. Sistem korban mengajarkan orang berdosa mengenai kerendahan hati. Di dalam kondisi kejatuhan mereka, memimpin mereka untuk bertobat dan percaya kepada Allah, saja melalui janji penebus untuk pengampunan terhadap pelanggar hukum Allah. Bila mana tidak ada pelanggar hukum Allah, maka tidak ada kematian. Dan sudah pasti tidak diperlukan peraturan tambahan bagi orang berdosa. Adam mengajarkan hukum Allah kepada keturunannya yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terus-menerus terhadap hukum Allah mengundang air bah di bumi. Nabi Nuh mengajarkan kepada keturunannya 10 hukum. Dari Adam dan seterusnya, Allah memelihara manusia baginya yang memiliki hukum di dalam hatinya. Dia berfirman kepada Abraham, "Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Kejadian 26 ayat 5. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Kejadian 17 ayat 1 dan 2. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Kejadian 17 ayat 7. Kemudian dia meminta kepada Abraham dan keturunannya disunat, yaitu memotong secara melingkar pada bagian tubuh yang menjadi satu tanda bahwa Allah telah membawa mereka keluar dan terpisah dari bangsa penyembah berhala sebagai harta kepunyaannya sendiri. Dengan tanda ini mereka berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan kawin-mawin dengan bangsa lain. Karena dengan melakukan hal itu, mereka akan kehilangan rasa hormat kepada Tuhan dan hukum-Nya yang suci dan akan menjadi sama seperti bangsa penyembah berhala yang ada di sekitar mereka. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah agar firman ini dapat membuat kami lebih mengerti dan lebih dekat lagi kepada-Mu. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus sama Tuhan menebus kami. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Tuhan memberkati.